Lovers, balik lagi sama aku, Melanie Yustica, biasa dipanggil Melan, dari Divisi Content Creative and Digital Marketing di Magang Update. Di sini biasa aku bakal kasih tahu ke kalian semua mengenai career update, yaitu seperti tips and trik pembuatan CV, interview, dan lain sebagainya. Dan kali ini aku bakal ngasih tahu beberapa mengenai tips and trik cara pembuatan CV yang baik dan benar versi aku sendiri. Buat teman-teman yang ngerasa hal itu kurang atau ada beberapa pendapat dari teman-teman yang sekiranya beda sama aku sendiri, kalian bisa langsung aja tulis di komentar ya. Saat ini aku mau kasih tahu dulu perbedaan antara CV kreatif dan juga ATS friendly. Biasanya CV kreatif ini berbentuk yang banyak warnanya, colorful, atau bisa dibilang lebih ke kreatif atau inovatif kayak gitu. Contohnya bakal aku kasih tahu di sini seperti ini. Dan pastinya yang CV ATS friendly itu bener-bener kayak hitam putih polos kayak gitu. Nah biasanya tuh kalau misalkan CV kreatif itu digunakan untuk teman-teman yang misalkan mau daftar posisi atau melamar posisi yang berhubungan dengan desain grafis atau yang bersifat kreatif kayak content creator, lalu bersifat bisa dibilang videographer dan lain sebagainya seperti itu, karena itu penting banget kan ya. Nah biasanya kalau CV ATS friendly itu digunakan untuk teman-teman yang emang posisinya itu lebih ke kayak menunjukkan skill soft skill dan sebagainya seperti itu. Di sini aku mau ngasih taunya untuk CV ATS friendly karena emang lagi banyak banget diminati oleh teman-teman semua untuk mendaftar, karena juga banyak perusahaan yang emang sekarang tuh udah menggunakan ATS. Jadi banyak banget yang pengen tahu mengenai tips and triknya menggunakan CV ATS friendly. Nah biasanya di CV ATS friendly itu nggak menggunakan foto profil, itu hanya opsional doang, tapi biasanya aja ya. Tapi kadang-kadang ada juga yang memang CV ATS friendly itu menggunakan foto, tapi itu opsional. Kalau biasanya aku sendiri tuh nggak pakai. Nah setelah menggunakan foto profil, nah biasanya tuh di bagian CV itu ada nama lengkap biasanya pasti, lalu ada pencatatan LinkedIn, ada email, terus kayak kontak pribadi kita sendiri, alamat atau domisili seperti itu bagian atasnya. Nah lalu di bagian keduanya itu digunakan dengan summary riwayat hidup kita kayak gitu. Nah itu tuh bisa gak usah panjang-panjang, gak usah berparagraf-paragraf. Mungkin tadi jelaskannya itu di bagian skills dan experience kayak gitu. Nah setelah menggunakan tadi yang paling atas ini kolom atas, lalu kolom kedua itu kita menggunakan langsung ke kolom ketiganya ini bagian biasanya kalian nyentuhin apa? Kalau misalnya aku sendiri biasa mencantumkan dulu experience-nya, dari mulai mungkin volunteer, dari kegiatan organisasi di kuliah atau sekolah, terus pengalaman kerja, part time, lalu freelance, apa aja itu terserah bisa masukin ke situ. Saran dari aku, kalau misalnya kalian kerja di suatu perusahaan, nah kalian misalnya melakukan membuat konten misalkan, terus membuat konten planning tadi, terus membuat videonya, lalu manage social media planningnya. Jadi nggak kayak gitu-gitu aja, nggak cuman gitu aja, tapi kalian juga ngasih tahu pencapaian apa yang kalian dapatkan ketika di perusahaan tersebut. Itu tuh paling penting banget. Jadi intinya tuh lebih ke kayak pencapaian apa yang kalian dapatkan di suatu perusahaan tersebut. Nah itu dicantumkan di CV-nya karena itu lebih penting. Lalu banyaklah menggunakan angka-angka misalkan ya. Kalau misalnya di Instagram itu kan ada engagement ya. Nah biasanya kalau misalnya pemegang content creator misalkan kayak gitu atau pemegang sosial media, dia bakal ngasih tahu pencapaian apa yang dia dapat ketika memegang si perusahaan tersebut. Misalkan dari bulan Juni Juli itu insight-nya tuh turun. Nah, pas kamu pegang ini sosial medianya, menggunakan kreatif ide kamu, menggunakan inovatif yang kamu punya, dan si akun tersebut tuh menaik insight-nya
naik insight-nya misalkan berapa ratus ribu atau mungkin sampai 1 million mungkin bisa sampai kayak gitu ya. Nah itu bisa dicantumkan di CV kamu karena itu merupakan sebuah pencapaian yang kamu dapatkan ketika kamu bekerja di situ. Nah angka-angka tersebut itulah hal yang penting untuk dicantumkan di CV, contohnya seperti itu. Mungkin ada contoh lain dari teman-teman, misalkan dalam penjualan. Misalkan dalam penjualan kalian ini tuh berbisnis online, lalu dalam penjualan tersebut misalkan dari sebulan kamu menjual lebih dari 100 produk dan menghasilkan keuntungan yang memang lebih banyak dibandingkan sebelumnya dan kerugiannya itu kecil sekali atau mungkin nggak ada. Nah itu bisa dicantumkan di CV tersebut, di experience tersebut menggunakan angka-angka seperti itu. Nah itu contoh-contohnya untuk bagian experience. Nah kalau misalnya untuk skills di sini mungkin bisa dihubungkan lagi dengan experience tadi. Skills kamu tuh lebih kalau dari aku sendiri untuk skills itu jangan terlalu panjang, misalkan yang 1 kata 2 kata aja. Contohnya good communication, atau misalkan kamu bagus leadershipnya, terus misalkan mungkin kamu skillsnya tuh bagus di teaching, mengajar. Lalu kalau misalkan dalam tadi content planning, membuat konten, lalu social media planning dan lain sebagainya, itu kalau menurut aku itu skillsnya mending gak usah panjang-panjang kalau untuk skills kayak gitu. Yang penting jangan gunakan angka-angka ya kalau skills itu, karena kita nggak bisa ngukur kan sampai mananya kayak gitu. Nah untuk bahasa, biasanya tuh bahasa itu bisa masuk ke skills kan. Nah di skill tersebut kita bisa menggunakan skor, karena kalau bahasa itu kita bisa mendapatkan, contohnya itu dalam bahasa Inggris itu ada TOEFL. Nah dari TOEFL scores itu kita bisa menggunakan angka, berapa angka yang kamu dapat dari skor itu, dari TOEFL tersebut. Nah misalkan kamu dapat 550 skornya, bisa kamu tulis di skill itu. Atau misalkan kamu jago dalam bahasa Jepang dan kamu mendapatkan sertifikat, lalu bisa ditulis misalkan N1, N2, N3 seperti itu. Itu bisa digunakan juga untuk masuk ke skills kayak gitu. Nah itu beberapa contoh tips and trick career update dari aku sendiri. Buat teman-teman yang pengen tahu lebih lanjut tentang career update apa aja, kalian bisa langsung komen aja di bawah. Jangan lupa like juga, subscribe juga, oke? Dan share ke teman-teman kalian. Jadi itu aja ya dari aku, Melanie Sicha, sebagai divisi konten kreatif and digital marketing di Magang Update. Sampai jumpa.